lanjut ke sesi kedua nih tentang interview job nih Mbak. Kita lebih menjurus ke interview job nih Mbak. Oke, kalau rekrutmen itu tuh tahap-tahap awal yang perlu diperlukan itu apa sih Mbak? Tahap-tahap awal itu mungkin setiap perusahaan juga berbeda ya, tergantung juga. Pasti kan nanti ada kualifikasinya kayak gimana, harus apa aja yang dikasihin kan. Tapi mungkin biasanya kayak kita nyerahin CV, terus mungkin kayak ada apa ya, motivation letter tuh ada nggak sih? Mungkin ada beberapa yang ada kan. Terus pasti CV, terus habis itu ijazah, habis itu apa ya, surat kesehatan dan lain sebagainya. Terus mungkin setelah itu tahap-tahap kalau misalnya administrasinya udah lolos, nanti ada tahap apa, interview sama HR, terus nanti interview sama yang lebih atasnya lagi. Mungkin basicnya sih kayak gitu. Oke, jadi lebih ke formal ya Mbak. Kalau non formal itu ada nggak sih Mbak kira-kira? Kalau non formal apa ya? Gak ada sih kalau non formal, kecuali pakai jalur belakang ya. Aduh, tapi oke, selanjutnya nih Mbak, buat teman-teman KMF nih, ada nggak sih persiapan mental gitu ketemu HR, apalagi kan kita mau apply kerja nih, tipsnya gitu dong Mbak buat teman-teman KMF. Kalau waktu interview ya, yang pertama kalau ngomong itu diusahain untuk natap matanya. Itu karena kalau nggak natap matanya ya apa ya, kayak serius gitu ya, kurang serius dan kesannya kayak nggak menghargain gitu. Nah terus yang kedua jangan harus sopan. Maksudnya kalau kita belum dipersilahkan duduk ya jangan duduk. Itu basic sebenarnya. Itu hal-hal yang basic, cuman ya itu kayak mungkin banyak orang yang nggak pay attention sama itu gitu. Terus habis itu jangan lupa salam dan lain sebagainya gitu sih. Sebenarnya hal-hal basic tapi banyak orang yang lupa juga gitu. Kayak attitude juga harus diperhatiin ya Mbak. Benar itu juga nilai plus kan. Apalagi kan kayak people nowadays, maksudnya orang-orang zaman sekarang tuh kayak ya udah kayak datang nyelonong, langsung duduk dan lain sebagainya gitu. Kayak attitude tuh berarti kayak poin utama sih benar, ya. Oke Mbak, selanjutnya nih, kan tadi kan Mbak Mel bilang kalau ada pengalaman sebagai interviewer gitu kan. Itu tuh ada nggak sih Mbak kayak pengalaman yang menarik nih, kayak bisa disampaikan ke teman-teman KMF kayak gitu? Oke, kalau pengalaman jadi interviewer itu tuh sebenarnya apa ya? Ada yang gini. Jadi dia udah benar-benar tahu nih. Dia benar-benar tahu perusahaan kita itu tentang apa, kita bergerak di sektor apa. Terus nah dia tuh waktu interview aja dia udah tahu gitu loh maunya apa dan dia tahu kan posisi apa yang dia akan ini di apply. Dan dia udah ngasih ini nih kayak inovasi-inovasi. Nah, itu kan jadi poin plus. Bahkan mungkin perusahaan nggak mikirin itu tapi dia udah kayak nanti bisa gini-gini loh Pak, nanti gini. Nah itu kan buat kita jadi oh anak ini emang bener-bener ini nih antusias nih di sini ya gitu. Jadi emang apa ya, kita emang bener sih kita harus ngorek-ngorek perusahaan itu. Jadi maksudnya kayak perusahaan itu butuhnya apa dan posisi yang kita apply itu kayak gimana. Jadi kayak kita bisa mencuri hati dari recruiter itu tuh dari situ gitu. Oke Mbak, kalau tadi kan kita ngomongin tentang recruiter gitu ya Mbak. Nah, menurut Mbak nih sebagai interviewer, apa sih yang dilihat gitu dari recruiter? Yang penting lah gitu. Yang kita lihat, sebenarnya etos kerja. Habis itu kayak ini di masing-masing perusahaan mungkin beda ya. Tapi kayak background dari pendidikan seseorang itu juga penting gitu. Terus gimana waktu pertama kali, karena kita kan judge them by their cover dulu kan. Maksudnya pertama mereka apply, kita interview kan kita ngelihat covernya dulu, gimana cara dia behave, terus gimana maksudnya penampilan dia gimana. Karena kan kita lihat dulu, oh kalau misal nih waktu interview tapi dia pakai celananya sobek-sobek atau mungkin dia kan terus habis itu pakaiannya lusuh atau gimana, kayak kok kayak gak niat gitu kan. Nah dari situ sih, dari hal-hal basic kayak itu dulu kita lihat. Oh kalau orang pasti ini nih, kalau orang memang mau dan orang itu emang bener-bener itu pasti dia berusaha untuk ngasih yang terbaik gitu. Benar banget sih. Even waktu first impression kayak gitu sih. Itu etos kerja, terus kayak dia udah tahu nih apa yang dia mau, terus habis itu apa ya, gimana dia membawa diri di depan. Kan kita kan
kalau ketemu orang ya kita ngejudge by first impression Iya, kan. benar. Kalau first impressionnya jelek mungkin kedepannya akan terus seperti Iya. itu gitu, karena kan apa yang penyakit gondok ya, gitu. kan kita yang nggak bisa kita rubah dari orang lain itu adalah opini mereka kan. Iya, benar banget. Opini mereka tentang kita, opini kita tentang mereka juga. Nah, berusaha mungkin untuk di first impression itu kita ngasih nih first impression yang baik gitu. Oke. Karena dari tadi kita ngomongin first impression ya, Mbak. Apa sih yang membuat recruiter itu bisa jadi terkesan gitu loh buat jadi ngerekrut itu ya? Iya, ya itu tadi sih, gimana pembawaan dia, terus gimana dia intinya pembawaannya dia sih, gimana dia ngobrol sama kita, gimana dia mungkin dari beberapa pertanyaan nanti gimana caranya dia memecahkan masalah dan dia menjawab pertanyaan itu, terus gimana penampilan dia di saat pertama kali ketemu kita, gitu-gitu sih. Itu hal-hal yang basic. Mungkin kedepannya kan dari apa ya, mungkin dia ada inovasi buat perusahaannya dan lain sebagainya gitu sih. Oke, Mbak. Kalau tadi kan kita ngomongin tentang first impression gitu ya, Mbak. Nah, mungkin kita sebagai fresh graduate nih, pasti kan mikir kayak gaji dan gaji gitu kan. Nah, itu tuh menurut Mbak Mel nih, kita sebagai fresh graduate kalau membahas tentang gaji, itu tuh harus kayak gimana ya, Mbak? Kayak apakah harus menerima dengan lapang dada atau request aja nih 10 juta gitu per bulan kan nggak mungkin juga gitu. Ini pertanyaan yang unik ya, maksudnya pertanyaan yang bagus ya, karena gini, intinya sebenarnya kita tuh pede. Kalau emang kita pede dengan kemampuan kita dan kita ngerasa dengan gaji yang kita mau, yang kita request itu bisa, ya monggo gitu. Tapi kalau emang kita enggak apa ya, dengan kualifikasi yang kita punya, terus kita jebret ngasih minta nih, aku minta gaji 2 digit minimal 25 juta fresh graduate gitu, kayak mikir-mikir juga kan, sadar diri ya, Mbak ya. Iya, sadar diri. Dan apakah dengan ini, karena ini kan orang itu yang dipegang itu tanggung jawabnya dan komitmen. Kalau dari situ misal kita udah ngasih 25 juta tapi di keberlangsungannya di waktu kerja ternyata orangnya malas-malesan, mereka procrastinating, terus menunda-nunda gitu kan, terus kayak etos kerja lagi gitu ya, tanggung jawabnya juga nggak ada gitu kan, juga dari pihak perusahaan juga nyesel nih gua nggak terima ini, mungkin gitu kan. Gitu. Jadi yang logis aja sih, maksudnya dengan kemampuan kita seperti ini, kita minta gaji berapa tur itu kan, ini nanti kan berjenjang gitu loh. Iya, benar. Semakin kita perform, kita mau perform di situ, kita ngasih yang terbaik waktu kita kerja, pasti kan nanti atasan kita, direksi kita itu kan bakal ngelihat, oh anak ini kerjanya bagus nih, naikin kan, kayak gitu kan. Intinya perform dan apa ya, tanggung jawab dan komitmennya itu dijaga sih. Tadi kan Mbak Mel kan pernah nih interview gitu. Apakah ada jejak gitu kayak fresh graduate yang kayak nggak sadar diri atau mungkin pengalaman-pengalaman yang menarik nih dari masalah gaji gitu ya, dari Mbak Mel sendiri? Oke, kalau masalah gaji sih sebenarnya gini, kalau beberapa kali interview itu tuh memang ini yang beberapa kali interview itu bukan fresh graduate, tapi dia emang udah resign dari pekerjaan sebelumnya, terus dia ini kan cari itu. Nah itu tuh untuk masalah gaji sebenarnya mereka ini sih, mereka lebih kemampuan aku seperti ini, ya nanti dilihat aja gitu. Jadi dia yang kita suruh nebak ya. Iya gitu, jadi kayak ini lo surprise gitu. Itu sih kalau first graduate dengan nominal ini. Beberapa maksudnya kita membaca kayak tweet di Twitter, mungkin terus kayak info-info dari story Instagram dan lain sebagainya, itu kan ada ya, dan perusahaannya juga kecewa setelah tahu kok minta gaji segini tapi ternyata perform waktu di perusahaannya kok nggak sesuai gitu kan. Jadi kalau selama aku interviewin orang nggak ada sih yang maksudnya minta gaji yang gimana, karena ya itu dikembaliin lagi ke perusahaan dengan melihat mereka seperti apa gitu sih. Oke. Mbak, kalau kita kan udah sesinya udah screening, wawancara dan lain-lain, udah ketok kontrak dan lain-lain, atau itu tuh ada nggak sih kayak kita harus ngapain gitu loh, Mbak? Kayak kita udah wawancara nih, terus kita harus ngapain gitu loh? Kayak apakah harus menunggu follow up dari HR atau mungkin kita yang datang ke kantor terus
Mbak ini kapan ya dikasih taunya saya, atau kayak gimana sih Mbak kayak tahap selanjutnya setelah wawancara gitu? Oh gitu. Biasanya kalau emang apa ya, perusahaan yang nggak ghosting itu pasti akan ngirimin email balasan Oke. kan, kayak mungkin kayak mereka diterima atau mereka nggak diterima kayak gitu. Jadi tapi kalau nggak ada follow up dari mereka, terus kayak kita out of the blue, maksudnya kayak aduh aku diterima nggak sih, kayak gimana, terus ya itu mungkin bisa kita approach duluan, kayak nanyain gitu, gimana Pak untuk rekrutmen saya sebelumnya, gitu-gitu. Berarti emang kalau ada jangka waktunya gitu ya nggak sih Mbak? Iya sih, tapi kalau selama ini aku biasanya less than 2 hari itu malah udah dikasih jawaban gitu. Oh, oke. Berarti emang kalau kita nggak dihubungin ya udah kita yang menanyakan Iya, gitu ya, menanyakan balik ya. apply kita. Oke. Selanjutnya nih Mbak, ada nggak sih pesan untuk teman-teman KMFH nih, kalau ada yang fresh graduate mau daftar apply kerja gitu, apa sih pesan khusus dari Mbak Amel gitu? Kalau pesan khusus tuh apa ya? Nggak ada sih. Sebenarnya gini, selama kalian di waktu masih kuliah dan waktunya untuk masih belajar itu masih ada, ini yang tadi kita harus banyak-banyakin soft skill, kayak kita harus paling nggak nguasain Microsoft Office. Terus habis itu bahasa Inggris itu sangat amat penting sih, karena kita sekarang juga udah apa ya, ngomong sama orang luar kan juga pakai bahasa Inggris. Nggak perlu harus fluent di Inggris yang kita harus kayak native yang ngomongnya gimana, cuman paling nggak kita tahu lah pasifnya gimana, maksudnya kayak kita ngebaca, kita apa ya, ngetik dan lain sebagainya kayak gitu. Habis itu tingkatin kepercayaan diri gitu. Walaupun kalian misal nih, kalau kalian ngeklaim diri kalian sendiri jadi introvert atau apa, introvert it doesn't mean you cannot speak in front of people kan. Maksudnya ya udah, introvert itu sebenarnya lebih ke gimana kalian recharge your energy gitu. Mungkin kalian lebih suka sendirian, buat recharge energi, bukan berarti kalian nggak bisa ngomong di depan orang gitu, bukan berarti kalian nggak bisa komunikasi sama orang lain. Nah itu sih, jadi untuk apa ya, gimana kita behave, maksudnya kita membawa diri di depan orang lain itu penting banget gitu. Jangan apa ya, don't hide behind your excuse kayak aku tuh introvert jadi aku nggak mau nih ngomong sama orang lain gitu, enggak, itu big no. Jadi itu sih, soft skill itu harus banget, kayak bahasa Inggris, terus Microsoft Office, habis itu cara gimana kita ngomong sama orang lain, kurang lebih itu sih. Selebihnya ya dengan apa yang kalian punya, kalian pede aja gitu. Jangan sampai kayak kalian mikir I'm not worth it. Kan banyak kan orang-orang sekarang akhir-akhir ini sih ya, iya, insecure. Apalagi emang kita kan umurnya udah 20 tahunan kan, kayak quarter life crisis juga kan, kayak kita aduh gimana nih, aku harus gimana nih, lebih banyak contemplating about life, terus habis itu kayak reflect on life gitu juga kan. Nah itu nggak apa-apa, itu wajar banget, cuman jangan sampai hal-hal tersebut itu nutup apa ya, kemampuan yang ada di diri kalian yang mungkin terpendam itu tadi. Jangan sampai kalian tuh hide behind your excuse, kalian ngecap diri kalian apa, melabelin diri kalian apa, sehingga kalian nggak bisa berkembang lebih baik gitu. Bener banget sih Gitu. Bener-bener kayak menyadarkan diri kayak Meva nih, jadi kayak kita kayak gak usah takut aja ya Mbak, yang penting pede, gak usah takut gitu aja. Benar. Maupun introvert, extrovert, yang penting tuh niat untuk Bener. melamar kerja juga bisa dimasukkan kan ya Mbak ya. Oke. Nah itu tadi pesan dan harapan dari Mbak Amel buat teman-teman KMFH maupun masyarakat di luar sana. Oke, terima kasih Mbak Amel telah memberikan ilmu yang insightful buat teman-teman tentang langkah pertama nih, langkah awal sebagai fresh graduate harus melakukan apa gitu. Terus interview job, tips and triknya seperti apa, itu benar-benar menambah ilmu banget buat teman-teman di luar sana. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Dadah!